Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi,
Sebagai insan Pentakosta, kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu, dan juga wakilnya, berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya kesehatan dan kekuatan dan selalu tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK4, Pak Weliar Kauntu beserta dengan keluarganya dan wakil-wakilnya. Semua gembala dan jemaat di CK4, kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi, Debbie, serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta istri dan anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, Tuhan, ORU, WIE, Tuhan, dan juga EPT. Bapak pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di rumah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah yang baik bagi setiap kami di sepanjang minggu ini. Kau telah mengasihi kami Tuhan, Kau memelihara setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan atas setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Saya minum semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
kasih Bapa. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biar Kau boleh mengurapi Tuhan jemaat-Mu siang hari ini ya Bapa. Dan kami pulang boleh membawa sukacita yang daripada Engkau. Tiba saatnya kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita mau kasih salam dulu, samping kanan depan belakangnya kita mau katakan Tuhan kita itu baik ya, dahsyat luar biasa. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Mari kita mau bergerak bagi Allah kita, kita mau bertepuk tangan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kedua tanganmu saudara. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saja naik pujian dikatakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mana tangannya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya di selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Bersukacita ya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau tenangkan diri kita sejenak. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau
persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Wisnu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memakai dia secara luar biasa, sehingga firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu ya Bapa, boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mujizat-Mu Tuhan selalu hadir, selalu ada Tuhan di saat kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Saya menaungi jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Nyatakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Oh, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Oh Bapa surgawi, kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam media ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua baik yang menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami dan kami siap mendengarkan Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa yang Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya menyapa saudara-saudara yang ada di YouTube, yang ada langsung onsite juga di sini. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, amin.
Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Masalah Bisa Menjadi Berkat dan Kemuliaan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus adalah ahlinya yang mengubahkan masalah menjadi berkat, bahkan kemuliaannya dinyatakan. Ada amin, saudara. Saudara punya masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. Ada yang punya masalah, ada yang gak punya masalah, saudara? Ya, semua orang hidup punya masalah. Apapun bentuk masalahnya. Hanya saja bagaimana kita berespon terhadap masalah yang kita hadapi. Saudara, saya juga punya masalah saat ini, saudara. Saya 2 minggu ini kesehatan saya, entah, saya punya asma yang gak pernah, sudah puluhan tahun gak pernah muncul dalam saya. 2 minggu kemarin, 2 minggu sampai sekarang, saudara. Dan puji Tuhan, saat ini saya bisa duduk, berbicara, dan segar saya bisa bicara, saudara. Tadi pagi saya batuk-batuk, saya bawa minuman hangat, saya bawa untuk persiapan saya takut kalau saya tempat ini nggak bisa bicara karena saya akan susah bernapas. Puji Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah menjamah saya dan saya bisa bicara di depan saudara. Haleluya. Tuhan bisa mengubahkan masalah yang kita hadapi menjadi berkat, bahkan kemuliaannya dinyatakan. Dan itu sudah praktekkan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Di mana Tuhan Yesus melayani di dalam hidupnya, setiap ada persoalan apapun kehidupan datang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan ubahkan. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Dan orang yang punya masalah diberkati. Amin. Bergantung pada respon yang saya dan saudara miliki. Apa respon kita terhadap apa permasalahan yang kita hadapi? Menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan. Oh, cuaca sih, ya cuaca nggak bisa disalahin ya. Makanya gitu. Musim hujan ya kayak gitu. Apa menyalahkan Tuhan? Tidak, saudara. Jangan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi pada saudara dan saya agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, luar biasa. Saudara, firman Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila jatuh dalam berbagai pencobaan. Apabila berbagai masalah, berbagai pencobaan kehidupan ada pada saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah. Wow. Berbahagia itu dapat mobil gitu ya. Dapat bonus gitu ya. Atau dapat mobil baru. Tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan ajarkan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab apa? Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow, luar biasa. Ini kontradiktif, saudara. Orang berbahagialah, wah selamat ya, berbahagia ya. Kalau sesuatu yang menyenangkan. Kalau ada masalah, berbahagialah, amin. Firman Tuhan ajarkan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Wow, supaya kita menjadi sempurna, saudaraku. Firman Tuhan juga katakan untuk kita berbahagia dalam apapun yang kita hadapi. Saudaraku, saya berikan analogi begini. Saudara pernah melihat benda kecil yang berharga?
Apa itu? Ada mungkin bisa ditanyakan gambarnya? Nggak masuk ya? Oke. Benda yang kecil tapi harganya bisa miliaran. Berlian, saudaraku. Saudara tahu berlian dari mana dibuat? Berlian itu dibuat melalui proses yang panjang. Dari batu yang nggak jelas batu seperti apa, tapi orang ahli tahu itu bisa mengubahnya berlian yang luar biasa, yang sangat mahal harganya. Berlian seperti saudara lihat di dalam gambar ini. Wow, itu harganya luar biasa. Berlian itu punya sertifikat, saudara. Kalau saudara beli berlian tanpa sertifikat, jangan percaya, saudara. Sama apa beda dengan batu akik? Ya kan sama aja. Batu akik digosok bisa jadi berlian yang luar biasa. Proses dari batu menjadi berlian, next. Proses dari batu menjadi berlian itu panjang, saudara. Berlian hanyalah batu karbon biasa, tapi prosesnya melalui pemanasan, melalui tekanan yang sangat-sangat lama, jutaan tahun, saudara. Alam membuatnya itu. Orang hanya menggali dan menemukan dan memproses. Prosesnya itu rumit, saudara. Alat-alat berat digunakan, keahlian khusus digunakan. Jadilah dia akhirnya menjadi sebuah berlian, next, yang berkilau luar biasa. Saudara dan saya adalah berlian bagi Tuhan Yesus, amin. Yang diproses. Siapkah saudara diproses? Saudara mau diproses? Amin. Saudaraku, selama hidupnya Tuhan Yesus, dia bersama dengan murid-muridnya. Terima kasih. Bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah semuanya. Orang yang kusta. Saudara, orang kusta itu di Israel sana, dulu ditaruh di gua jauh dari pemukiman, dibuang karena tidak layak bergabung dengan orang-orang yang sehat. Tapi Tuhan Yesus menghampiri mereka dan mereka ditahirkan. Apa yang terjadi? Masalah diubah menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang yang buta seumur hidupnya datang pada Tuhan Yesus ke tepi danau dan setiap kali ada ombak datang dia tidak bisa menjangkau. Hanya satu orang, tapi Tuhan Yesus menghampiri orang itu. Dan orang buta itu tiba-tiba melek karena ada kuasa dari Allah yang luar biasa. Bermasalah diubahkan menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dihantam badai yang luar biasa, Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Tuhan, apa kau biarkan kami binasa? Murid-muridnya berseru. Dan seketika itu Tuhan menghardik, diamlah, angin diamlah. Dan seketika itu berhenti. Masalah di dalam Tuhan Yesus, apapun permasalahan, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Dan kemuliaannya dinyatakan. Bahkan ketika 5.000 orang berkumpul mendengarkan firman Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, mereka kelaparan semua dan perintahkan murid-muridnya harus beri makan. Apa yang ada dimiliki oleh murid-muridnya Tuhan berikan pada Tuhan Yesus. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus ubahkan. Cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan masih bersisa. Tuhan Yesus ahlinya. Tuhan Yesus Allah dan Tuhan kita. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi saudara dan saya menjadi intan-intan berlian yang berguna, berharga di mata Tuhan. Next. Bahkan Tuhan Yesus sendiri melakoni, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri melakoni, dia dianggap menjadi bermasalah. Tuhan Yesus datang karena masalah manusia, bukan karena Tuhan Yesus bermasalah. Tuhan Yesus datang ke bumi ini karena manusia bermasalah, jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus mau menebus. Dan Tuhan Yesus mengambil alih semuanya itu,
mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Tetapi permasalahan manusia sudah Tuhan Yesus ubahkan. Ketika di dalam kubur batu terguling dan dia bangkit. Dan kemuliaannya dinyatakan. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa mengubahkan segala masalah yang sudah hadapi untuk diubahkan menjadi berkat. Bahkan ketika itu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Bagaimana respon kita? Saudaraku, saudara memiliki respon ini. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Next. Ya, terus lagi. Kita diproses. Yang pertama mendekat pada Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua adalah melekat pada Tuhan. Yang ketiga adalah melebur bersama Tuhan. Next ya. Ya, saudaraku, kontroversi firman tadi. Ya, kontroversi. Berbahagialah apabila kamu jatuh dalam cobaan. Firman Tuhan selalu kontroversi. Seperti dari dunia. Nih, dalam Matius 5, 3-12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Next. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, apapun Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Apapun yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Dia yang punya otoritas kasih karunia hanya di dalam Yesus. Kita datang pada tahta kasih karunia, yaitu Yesus. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita datang pada Tuhan. Yang pertama kita mendekat kepada Allah, kepada Tuhan. Kita melekat kepada Allah dan kita melebur bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Di dalam kitab Ibrani 4:16 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kita hanya bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang datang kepada Tuhan tidak mungkin dengan kesombongan, tidak bisa. Kalau kita punya masalah, kita datang minta tolong. Saudara bisa mencerita sedikit. Suatu hari saya waktu itu pernah di Holland. Tahun 2005. Ketika itu saya belum yang namanya kredit card dan sebagainya, saya belum main, saudara. Ya sudah, tapi nggak internasional begitu ya. Nah, suatu saat kami harus berangkat menuju suatu tempat jam 6. Harus naik kereta api. Di antara rombongan kami, nggak ada yang punya card. Semua card saudara harus nggak imani. Kita belum main-main ketika itu, tahun itu ya. Waduh, kita sudah datang pagi-pagi naik kereta tapi nggak bisa naik karena nggak punya imani. Minta tolong kan, saudara. Minta tolong. Orang minta tolong Tuhan merendah hati ya, merendahkan diri. Sir, please, would you help me please?
Itu kepada sama orang ya, minta tolong. Kalau enggak usah naik. Ada orang yang baik menolong. Puji Tuhan. Itu kepada sama orang di tempat asing yang kita nggak tahu. Orang yang minta tolong itu harus merendahkan hati. Kalau nggak merendahkan hati, akan ditolong. Begitu juga kepada Tuhan, datang kepada Tuhan merendahkan hati. Next. Orang yang egois, orang yang meninggikan diri tidak akan diterima oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, kita minta tolong siapapun, gak mungkin kita menunjukkan kesombongan. Harus merendahkan hati, apalagi terhadap Tuhan. Lepaskan gengsi, kecongkakan, apa yang kau miliki, apa yang kita miliki, gak ada apa-apanya, semuanya itu punya Tuhan. Kita hanya titipan sebentar, umur kita hanya 70 tahun. Kalau berkat, lebih, bonus lagi, bisa lebih lagi. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan, membawa masalah, segenap permasalahan kita kepada Tuhan. Next. Yang pertama, kita mendekat kepada Tuhan dengan rendah hati. Mohon ampun, minta pertolongan pada Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Mazmur 31 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, Daud orang yang berkenan pada Tuhan. Setiap kali ada melakukan kesalahan, Daud itu minta mohon maaf, mohon ampun pada Tuhan. Dia segera memperbaiki diri. Dan firman Tuhan katakan bahwa hidup Daud berkenan pada Tuhan. Hidup berkenan pada Tuhan. Murid-murid selalu melekat pada guru. Murid-murid Tuhan Yesus selalu melekat pada Tuhan Yesus. Sampai dia punya pikiran untuk terus belajar. Apa yang akan lakukan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus dia bisa menyelesaikan segala kehidupan dan dia mengajarkan bagaimana harus hidup. Bagaimana harus melayani. Dan kemuliaan selalu dinyatakan di mana-mana. Mujizat-mujizatnya dinyatakan. Saudara dan saya adalah murid Tuhan, mau? Amin. Saudara murid Yesus, amin. Saudara tidak percaya, iya. Harus percaya. Orang percaya naik levelnya menjadi murid. Kalau murid itu terus belajar dan guru akan selalu perhatikan murid-muridnya. Ada murid yang pintar, ada murid yang kurang pintar, tapi guru selalu mau muridnya semua menjadi pintar. Tuhan Yesus bisa mengubahkan semuanya siapapun latar belakangnya. Petrus yang berlatar belakang sebagai nelayan, Tuhan ubahkan. Paulus yang seorang, zaman sekarang mungkin ketika itu sudah S1, S2, Tuhan Yesus ubahkan. Siapapun jadi murid Tuhan Yesus ubahkan. Murid selalu menyukai untuk belajar, mempelajari, terobsesi selalu menghasilkan karya-karya yang apa guru-gurunya lakukan. Next. Daniel 3, 14 sampai dengan 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudaraku, Daniel, orang sangat kasih Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa. Dia gak mau main-main. Dia tetap percaya. Dia punya
keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Sadrak, Meshach, Abednego, sekalipun dalam perapian, mereka tidak terbakar karena kuasa Tuhan. Kita punya iman kita punya guru yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Tuhan Yesus sanggup, kita harus punya iman bahwa Dia sanggup melakukan bagi kita. Next. Habakuk di dalam 3 Habakuk 17-18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk yang diberkati luar biasa. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi pada diri kita sudah serahkan pada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, Dia tetap beria-ria, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku. Melekat kepada Tuhan, yang kedua. Yang ketiga, melebur di dalam Tuhan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya membawa setiap permasalahan kita datang kepada Tuhan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, kesulitanmu, sakit, ekonomi, keuangan, dan sebagainya, datanglah pada Tuhan, saudaraku. Dia mengetahui segala sesuatunya itu. Dan kita serahkan pada Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku, saya mau cerita tentang apa yang saya alamin 2 minggu ini. Saya batuk-batuk. Dan batuk-batuknya itu aneh, nggak bisa ditahan begitu. Dan kalau malam saya jam 2, udah kalau saya tidur di tempat tidur, itu batuknya udah nggak bisa berhenti. Nah, daripada batuk, saya bangun aja. Ya udah, batuk saya bangun, saya memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya mengerjakan, saya menyiapkan bahan-bahan cool, saya menyiapkan bahan khotbah, saya menyiapkan bahan-bahan untuk YouTube, konten YouTube. Ya, puji Tuhan. Jam 2. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk saya. Kamu jam 2 bangun dong, jangan tidur aja. Oh, puji Tuhan. Maka Tuhan kasih saya asma saya yang lama gak pernah muncul, sekarang muncul. Puji Tuhan, haleluya. Dan saat ini saya kok bisa bicara. Kemarin saya bicara, ada tamu datang pada saya gak bisa bicara, saudara. Kemarin saya juga mikir, jangan-jangan besok khotbah saya gak bisa ngomong nih. Waktu ngomong sebentar sudah batuk-batuk terus, maka saya siapkan air panas. Istri saya nyiapkan air panas. Puji Tuhan, saya bisa ngomong lancar. Woi. Luar biasa. Bukan, ini Roh Kudus, gak mungkin. Siapalah saya ini? Dan saya bisa duduk di mimbar sini dengan tenang, dan saya bisa bicara lancar. Saudara, dengar perkataan saya ya. Amin. Saya nggak salah ya. Amin. Oh, haleluya. Ya, kita melebur. Kita punya pikiran, punya hati Kristus. Kita memuji, menyembah Tuhan. Rupanya Tuhan mau. Jam 2 malam saya bangun dan menyembah Tuhan. Itu mau Tuhan. Saya percaya sekali Tuhan memberikan berkati kita luar biasa. Mengubahkan masalah kita menjadi berkat. Bahkan kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Dan saya bisa bersaksi banyak sekali saudara saya alamin saudara hari-hari ini. Banyak, saya punya asisten yang tiba-tiba dompetnya hilang, uang semua hilang semuanya. Tapi berdoa saja ya. Berdoa saja Bu. Nanti pokoknya berdoa aja. Tiba-tiba ada berkat Tuhan. Dan dia bisa mencukupilah kebutuhan dia. Ada saja, banyak sekali Tuhan berkarya melalui hidup kita. Kita intim dengan Tuhan, kita mengerti hati Tuhan, kita melebur dengan Tuhan, dengan lembut,
dengan rendah hati kita datang pada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Next. Yohanes 17, 20-22. Saudaraku, Tuhan itu mau setiap kita, murid-muridnya Tuhan, menjadi satu bersama dengan Bapa di surga. Ini firman Tuhan katakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Wow! Tuhan Yesus mau kita ini satu bersama Tuhan Yesus, amin. Kita melebur. Setiap saudara ada masalah, mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, melebur bersama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya menjadi satu di dalam kemuliaannya. Makanya Tuhan Yesus, apapun permasalahan yang saudara hadapi dan saya hadapi, kita berikan, kita datang pada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan akan mengubahkan permasalahan yang ada menjadi berkat dan kemuliaannya. Sebab Tuhan yang mau kita menjadi satu di dalam Yesus dan di dalam Bapa di surga. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku, apapun saudara hadapi saat ini, penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun permasalahan saudara, di rumah-rumah, di tempat ini, dimanapun saudara berada, saudaraku, saudara tidak luput dari pandangan Tuhan. Mari saudara mendekat, melekat, melebur bersama Tuhan Yesus. Tuhan mau mengubahkan saudara, permasalahan saudara menjadi berkat dan kemuliaan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya. Mari kita tundukkan kepala, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami ucap syukur padamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Di rumah-rumah, di tempat ini, dimanapun mereka berada. Apapun persoalan mereka Tuhan. Tuhan mari Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Dan jadikan berkat bagi mereka. Bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui anak-anak Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bila segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh dan kiranya
terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan penyertaan serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.